Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Naya. Jumpa lagi di channel Herbalogi, channel tentang tanaman dan ramuan herbal. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Mudah-mudahan selalu sehat, bisa beraktivitas dengan lancar ya, dan selalu dilindungi. Nah, kalau di video-video sebelumnya, itu kita sudah mengenal secara garis besar mengenai tanaman yang satu ini yang disebut dengan tanaman gendola hijau atau di masyarakat kita kenal dengan angkung ya. Nah, tanaman angkung ini sangat berkhasiat ya teman-teman ya. Mungkin dari segi fisiknya ini teman-teman bisa lihat ya. Dia punya daun, tumbuhnya merambat, berbunga dan berbuah ya. Mungkin di daerah teman-teman ini banyak tumbuh ya, bahkan saking banyaknya itu sudah menjadi gulma barangkali ya, atau baru kali ini untuk melihat tanaman angkung ini ya. Nah, beginilah ya penampakan dari tanaman angkung ataupun gendola hijau ya. Ini penamaan angkung ini di masyarakat kita populer ya, tapi apakah inikah angkung yang dimaksud dalam pengobatan Cina itu perlu kajian yang lebih mendalam lagi barangkali ya. Nah, dari tanaman angkung ini teman-teman ya, punya khasiat yang banyak banget. Mulai dari bisa mengatasi keluhan stroke ya, ataupun sampai untuk masalah kecantikan, untuk anti penuaan dini, ini bisa kita gunakan. Untuk memperbanyak tanaman angkung ini juga sangat mudah ya. Dia bisa menggunakan biji. Nah, ini kita lihat ada biji yang sudah berwarna hitam ya. Nah, biji inilah yang kita gunakan untuk memperbanyak ya. Selain itu, tanaman angkung ini tidak hanya bisa diperbanyak melalui biji, tapi juga kita stek itu juga mudah sekali untuk tumbuh ya, ataupun untuk perbanyakan dari tanaman ini sendiri. Nah, untuk teman-teman ya, steknya itu juga sangat mudah ya. Kita bisa stek di bagian yang pucuk juga bisa ya, kira-kira sekitaran 20 cm gitu ya. Nanti teman-teman sediakan media tanamnya, tanah yang sudah dicampur dengan kohe dan juga kompos yang lainnya ya. Nah, ini bisa diaduk. Kalau teman-teman di daerahnya ada sekam bakar ataupun rumput-rumputan yang sudah mengering, itu bisa teman-teman gunakan untuk tambahan media tanam. Nanti setelah media tanam sudah kita siapkan, kita tinggal tancapkan stekan dari si angkung ini ya ke tanah. Nanti sekitar 1 hingga 2 hari ya, ini dia sudah akan mulai tumbuh akarnya ya. Nah, jangan lupa juga untuk selalu disiram ya. Tanaman angkung ini termasuk ke tanaman yang tumbuhnya itu bandel gitu istilahnya ya. Dia itu sangat mudah tumbuh, sangat tahan di cuaca ya, dan yang pastinya kalau dia kering juga dalam waktu yang tidak terlalu lama ini tidak masalah buat dia ya. Jadi kalau kita misalnya ada keperluan keluar kota, lupa nyiram agak 1-2 hari, ini masih tidak masalah ya. Nah, selain dengan stek itu tadi ya, teman-teman bisa menyemai bijinya ini yang sudah tua ya. Jadi yang hitam itu nanti itu bisa dikatakan sudah tua. Nanti dia kalau kita biarkan dia ada terus di sana, lama-kelamaan dia akan mengering sendiri dan terbuka gitu ya. Tinggal bijinya di dalam itu lagi yang kelihatan. Nah, itu bisa kita semaikan di media tanam yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman ya. Nah, nanti dalam beberapa hari dia sudah akan mulai tumbuh, dan ini nanti yang kita bisa pisahkan ya dari persemaian itu ke
tempatnya masing-masing, apakah ke polybag atau ke pot-pot atau justru di media tanahnya langsung di lahan ya. Nah, untuk khasiat dari si tanaman angkung ataupun gendola ini ya, gendola hijau ini sendiri, tadi dikatakan di awal dia bisa mengatasi stroke ya, hingga bisa mengatasi anti penuaan dini ya istilahnya. Nah, selain itu juga angkung ataupun gendola hijau ini juga bisa mengatasi diabetes ya, bisa mengatasi keluhan jantung ataupun paru-paru, sesak nafas juga ya, atau kalau kita setelah melahirkan ini juga bisa konsumsi. Untuk teman-teman juga yang haidnya tidak lancar ya, teman-teman juga bisa menggunakan tanaman angkung ini untuk mengatasinya ya. Selain itu teman-teman, untuk masalah kulit ya, ini juga bisa digunakan ya, mulai dari gatal-gatal misalnya ya, jerawat ya, eksim, ataupun bisa meningkatkan nafsu makan ya. Untuk pengolahannya sendiri ini bisa teman-teman lalap ya, daun yang mudanya itu ya, kita bisa petik beberapa helai, nanti dicuci dengan air mengalir, nanti kita bisa lalap. Kalau yang organik begini ya, kita nggak perlu khawatir ya, tinggal dicuci dengan air yang mengalir aja itu sudah tenang rasanya ya. Nah, selain itu juga bisa teman-teman rebus ya. Nanti air rebusannya ini yang kita gunakan untuk kita konsumsi ya, kita minum. Ataupun untuk teman-teman, angkung ini ataupun gendola hijau ini ya, itu enak dijadikan sayur ya. Ini ditumis aja itu rasanya enak ya. Cuman kalau untuk yang baru konsumsi mungkin ada sedikit rasa getir, rasa apa ya, bukan pahit ya, tapi rasanya itu susahlah dijabarkan ya, tapi tidak mengganggu rasa secara keseluruhan lah ya, tetap bisa kita nikmati, tetap bisa kita konsumsi ya. Teman-teman bisa tumis seperti halnya teman-teman menumis tanaman kangkung ya, bisa gunakan daun yang muda lah enaknya ya. Kalau yang udah tua dia sudah agak keras daunnya ya. Nah, tanaman ini ataupun angkung atau gendola hijau ini juga itu dikatakan sebagai sayuran raja ya, karena memang khasiatnya yang luar biasa itu tadi ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk segi rasa ya walaupun ada sedikit rasa bisa dibilang agak anehnya sedikit gitu, cuman bisa tetap kita konsumsi ya, tetap enak gitu. Lebih mirip ke rasa apa ya, kalau teman-teman pernah konsumsi daun mengkudu mungkin ya, nah kan ada rasa yang agak lain sedikit gitu, tapi enak gitu kan. Nah seperti itulah ya kalau untuk gambaran secara umumnya tanaman ini kalau kita konsumsi. Jadi teman-teman, sudah saatnya kita menanam tanaman angkung ataupun gendola hijau ini di rumah ya teman-teman ya. Video selanjutnya nanti akan kita jabarkan satu-satu beserta ramuannya ya. Saya Naya pamit, selamat beraktivitas kembali, sehatkan Indonesia dengan selalu konsumsi ramuan herbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.